Shalom anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran hari ini. Apa kabar anak-anak? Baik semua, sehat semua ya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak sekarang anak kelas 5 akan belajar pembelajaran 6 pengorbanan Yesus Kristus. Adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik kelas 5 mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengorbanan Yesus menurut Matius 27 ayat 32 sampai 36. Peserta didik yang kedua, peserta didik kelas 5 mampu menguraikan karya pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, anak-anak, peserta didik kelas 5 mampu menguraikan kata berkorban dengan benar. Yang terakhir, peserta didik kelas 5 dapat membuat puisi tentang karya pengorbanan Allah. Baik, sekarang waktunya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami mau belajar hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya kami diberikan pengertian dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, kita sudah berdoa mengawali pembelajaran kita. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan anak-anak? Pernah mendengar kata ini kan? Nah, pengorbanan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan memberi hal yang sangat bernilai kepada orang lain dan sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya, tetapi dilakukan dengan memberikan yang terbaik. Itu adalah pengorbanan. Sedangkan berkorban itu adalah menjadi korban, ya, menderita juga. Terus menyatakan bakti bagi orang lain. Itu pengertian dari berkorban. Nah, pengorbanan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 36. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan pemerintah Roma terhadap para perampok, pembunuh, atau pemberontak. Nah, banyak yang disalibkan. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana pengorbanan Yesus untuk manusia. Nah, Tuhan Yesus mati disalib. Itu bukan karena melakukan kejahatan anak-anak. Kalau tadi kita melihat bahwa orang yang disalibkan pada zaman Tuhan Yesus di Roma itu adalah orang yang jahat, orang yang merampok, melakukan pembunuhan, melakukan pemberontakan. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Tetapi Yesus disalib. Menjadi pertanyaan kan anak-anak? Nah, kenapa? Kita lihat Tuhan Yesus disalibkan ternyata anak-anak karena satu pemberontakan dan karena manusia itu berdosa. Karena pemberontakan Allah, karena pemberontakan manusia terhadap perintah Allah sehingga manusia berdosa. Nah, untuk berkorban kepada manusia, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat. Penderitaan Tuhan Yesus yang sangat berat itu tercatat di dalam Alkitab 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Yang pertama diawali pada malam setelah perjamuan di Taman Getsemani. Ya, Yesus berdoa dengan perasaan sedih, perasaan gentar itu takut anak-anak ya. Peluhnya menetes bagaikan darah. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang akan dialami keesokan harinya itu adalah satu kejadian yang berat, yang tidak semua orang akan mampu untuk menghadapinya. Dan setelah ditangkap,
Yesus disiksa, Yesus diludahi. Nah, ada gambarnya ya anak-anak. Yang pertama gambarnya Tuhan Yesus sedang berlutut berdoa dan ditangkap pada gambar yang kedua. Kemudian Tuhan Yesus juga dibelenggu. Ya, Tuhan Yesus dibelenggu dan disiksa sampai berlumuran darah. Terdapat di bagian gambar slide yang bisa anak-anak lihat. Nah, Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Di sana Yesus disesah, disiksa, pakaiannya ditanggalkan, ya, dikenakan jubah ungu serta kepalanya diberi mahkota duri. Ya. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus tidak hanya sampai di situ anak-anak. Penderitaan Tuhan Yesus berlanjut dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Dengan kondisi yang sudah sakit, capek, Tuhan Yesus memikul salibnya. Ada satu orang, ya, dari Kirene namanya Simon, yang menolong Tuhan Yesus untuk memikul salibnya, ya, membantu memikul salib Yesus. Yesus direntangkan tangannya di kayu salib, kakinya dipaku, tangannya dipaku, ya. Adik-adik bisa membayangkan sakitnya seperti apa. Kita luka kecil saja karena pisau itu sudah sakit, ya. Itu sudah sakit, dengan darah yang sedikit saja kita sudah merasa sakit, apalagi dengan Tuhan Yesus, dengan luka yang begitu banyak, ya, dengan beban yang begitu berat dipikulnya sampai perjalanan yang jauh mendaki bukit di Golgota. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu disiksa, kemudian digantung di kayu salib dengan keadaan menyedihkan. Dia berlumuran darah, penuh luka, ditonton oleh banyak orang, dihina, dicaci, dimaki, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Nah, pada akhir penderitaan Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani. Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani. Nah, artinya, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Eli Eli lama sabatani. Lalu akhir dari penderitaannya, Yesus berkata, sudah selesai. Misinya di dunia sudah selesai, sudah diakhiri dengan pengorbanan nyawanya di dunia. Ya, anak-anak, sudah diakhiri dengan pengorbanannya di dunia. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sementara ketika kita berdosa, maka upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Mengerikan, ya? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Jadi kita manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Kita membutuhkan pengorbanan, penebusan daripada Allah. Nah, tetapi Tuhan yang Maha Kasih, yang luar biasa, mau mengorbankan hidupnya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Orang yang percaya. Anak-anak, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus adalah salah satu dari syarat utama, ya. Syarat utama untuk kita bisa memiliki keselamatan itu adalah percaya kepada Tuhan. Ya.
Apa yang dapat kamu lakukan sebagai syukur atas pengorbanan Yesus? Tadi Tuhan sudah berkorban. Kita sudah melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Menebus dosa kita, menebus pelanggaran kita. Yang seharusnya dihukum itu adalah kita, tetapi Tuhan yang membayar dosa itu dengan nyawanya. Apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita adalah bersyukur. Dan wujud dari rasa syukur kita itu adalah kita setia. Ya, setia. Artinya kita mau senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua itu adalah taat. Taat ini artinya takut akan Tuhan, takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi, anak-anak. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang-orang tebusan Allah, orang-orang yang sudah hidup dalam penyelamatan Allah. Kita sudah diselamatkan Allah, kita sudah ditebus oleh Allah. Nah, bagaimana caranya? Sebagai orang yang setia, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang tidak mau lagi melakukan dosa, seperti apa kita membalas pengorbanan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, contoh bisa kita lakukan. Gak perlu yang berat-berat, anak-anak. Yang ada, yang setiap hari bersama-sama dengan kita, banyak orang yang membutuhkan kita. Ibu, saudara kita, adik, kakak, paman, om, dan tante, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita di sekolahan, ibu guru, pak guru kita memerlukan kita. Ya, kita bisa membalas pengorbanan Yesus dengan berbuat baik kepada sesama. Seperti membantu ibu. Ya, membantu ibu di rumah, beres-beres, bersihkan kamar sendiri, rapikan tempat tidur sendiri, ya, menyusun buku sendiri. Nah, itu sudah melakukan pengorbanan. Kita mengeluarkan tenaga kita, waktu kita untuk menolong, untuk mengorbankan, membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Itu adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, seperti apa lagi? Memberikan roti kepada teman, atau kita memberikan pensil kepada teman. Nah, kita berkorban apa di situ, anak-anak? Kita berkorban materi, karena kalau beli pensil kan pakai uang, anak-anak. Kalau beli roti kan pakai uang, jadi itu berhubungan dengan materi, ya. Kemudian kita bisa membantu teman yang kesulitan mengerjakan PR, atau adik kita yang kesulitan mengerjakan PR, kita bantu. Nah, kalau kita bantu teman kita atau adik kita mengerjakan PR, otomatis kita nggak bisa main kan, kita meluangkan waktu. Jadi itu adalah salah satu dari contoh kita mengorbankan waktu. Kita mengesampingkan dulu keperluan kita untuk menolong orang lain. Nah, hendaklah semua itu dilakukan dengan kasih, anak-anak. Ya, hendaknya kita melakukannya dengan kasih. Artinya ikhlas, tidak merasa terpaksa, ya. Bukan karena imbalan, bukan karena minta dipuji. Ya, nanti dibilangin, oh dia hebat, dia anak baik. Bukan, tetapi karena kita membalas pengorbanannya Yesus, buah dari penebusan Allah, ya, rasa syukur kita atas kasih Yesus Kristus. Nah, anak-anak, manusia diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ingat bahwa manusia itu diselamatkan melalui pengampunan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Bersyukur
kepada Tuhan Yesus atas pengorbanannya kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih dengan cara kita melakukan kehendak-Nya, hidup setia kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, dan tidak melakukan dosa kembali. Baik anak-anak, kita mau berdoa untuk menyelesaikan kegiatan belajar kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Tuhan memberkati juga ibu guru yang sudah mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.